Selanjutnya, Ustadz, ada ratusan ekor kucing dan seekor anjing yang ditelantarkan selama lebih sepekan di sebuah ruko di Surabaya, Jawa Timur. Selain mengalami kelaparan, parahnya kucing dan anjing itu terkurung di kandang dengan kotoran yang menumpuk. Telantar, beginilah kondisi 134 ekor kucing dan 1 ekor anjing di sebuah ruko 4 lantai di puncak Bukit Golf Surabaya, Jawa Timur. Ratusan ekor kucing dan seekor anjing ini pun sangat memprihatinkan. Selain tak diberi makan, hewan-hewan malang itu juga dalam kondisi terkurung dengan kotoran yang menumpuk. Penelantaran hewan ini pertama kali diketahui oleh sang pemilik ruko saat hendak menagih uang sewa ruko yang telah menunggak berbulan-bulan. Namun bukannya uang sewa yang didapat, pemilik ruko mendapati ratusan hewan tak terurus dan kelaparan. Dia memang juga tidak membayar sewa, memang juga tidak membayar listrik air, juga berbulan-bulan sih. Ya, tapi terlepas dari semua itu saya berharap kucingnya dulu lah kita selesaikan. Kita tadi koordinasi dengan komunitas pecinta kucing, Mbak Novi. Jadi skemanya untuk evakuasi ini dilakukan dengan keluarga yang mau adopsi bisa menghubungi dengan Mbak Novi. Kurang lebih dikasih waktu 3 hari. Hingga kini penyewa ruko sekaligus pemilik ratusan kucing kampung dan anjing ini masih belum bisa dihubungi. Rencananya jika ratusan kucing dan anjing ini belum ada mengadopsi, akan langsung ditempatkan ke shelter hewan di Jakarta. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, sangat disayangkan banyak sekali hewan peliharaan terlantar karena ulah pemiliknya seperti kasus tadi. Ustadz, kita ketahui Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi hewan peliharaan. Bagaimana Ustadz melihat kejadian ini? Ya, tentu ya, Islam itu bukan hanya berperi kemanusiaan, tetapi juga berperi kehewanan. Jadi artinya betapa agama Islam itu menuntun ya umatnya, kita semua orang-orang mukmin untuk bagaimana sih caranya berlaku dengan sesama makhluk Allah. Hewan-hewan ini kan makhluk Allah. Ya, bayangkan di dalam Islam itu bagaimana seseorang misalnya di Idul Kurban saja, ya menyembelih sapi atau kambing itu. Kata Rasulullah, jangan sampai terlihat oleh hewan kurban yang nanti setelahnya. Nah, itu kan berperi kehewanan sekali gitu. Menjaga agar supaya hewan ini tidak stres, atau sapi ini atau kambing ini tidak stres. Dan bagaimana Rasulullah juga menyampaikan jangan sesekali mengenciri lubang semut gitu. Ya, kan ini sebetulnya semut saja diperhatikan betul gitu ya oleh agama ini ya. Kita juga paham bagaimana ketika pasukan Nabi Sulaiman akan menyeberang semut-semut itu kemudian takut terinjak gitu. Betul-betul lah. Yang penting kalau kita pahami agama Islam itu agama yang bukan hanya kemudian karena kita khalifah ya harus memakmurkan bumi ini. Jadi bukan hanya sesama manusia tetapi juga hewan, tumbuhan, alam semuanya kita ini sebagai khalifah pemakmur bumi gitu. Ya Allah, nah ini kan sementara pemilik hewan-hewan ini belum diketahui keberadaannya Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hewan-hewan peliharaan tersebut bagi yang menemukannya? Ya tentu ya kita harus pertama kali menyelamatkan itu. Jadi urusan itu si pemiliknya itu urusan nomor sekian. Ya, jadi silakanlah nanti kita cari di mana pemiliknya dan lain-lain. Tetapi intinya yang pertama adalah selamatkan dulu itu hewan-hewan itu. Dengan cara apa? Dengan cara coba laporkan apakah nanti ada dana kas dari pemerintah setempat atau misalnya RT RW atau misalnya orang yang mau bersedekah, silahkan dibuka saja, langsung diumumkan bagi tetangga-tetangganya yang mau bersedekah untuk hewan-hewan ini agar supaya hewan-hewan ini selamat. Kan kasihan. Ya kalau hewan-hewan ini nggak bisa makan, ya Allah, jangan lupa loh, ada orang yang bisa masuk neraka hanya karena dia itu mengunci, tidak memberikan makan kepada hewan peliharaannya dan hewannya juga nggak bisa mencari makanan. Kan ini jadi zalim gitu. Nah ini yang paling pertama selamatkan dulu, kemudian cari pemiliknya. Kalau enggak, ya sudah, ya siapa yang mau kemudian berbaik hati mengadopsi merawat dari binatang-binatang tersebut gitu.
Ya, astagfirullahaladzim, jangan karena menelantarkan hewan ini justru menjadi jalan untuk menuju ke neraka ya, na'udzubillahi min zalik. Ustadz Erik tadi juga menyampaikan beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika memelihara hewan. Kita ketahui kalau tidak salah ini Ustadz, Nabi memiliki hewan peliharaan kucing bernama Moiza. Bagaimana memaknai riwayat ini Ustadz, dan apa saja selain kucing Moiza yang dimiliki oleh Nabi, hal-hal lain yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap hewan untuk kita selalu menyayanginya? Ya kalau Rasul lain lah ya, Rasul itu betul-betul kita lihat akhlaknya. Jadi Rasul punya kucing namanya Moeza. Nah tetapi bukan hanya punya kucing, ya lihat akhlak Rasul. Kucingnya tidur di lengan Rasul. Rasulullah mau bangun, kucingnya masih tertidur. Itu kain yang tertimpa lengan baju Rasul itu digunting sama Rasul. Agar supaya kucing ini kemudian tidak bangun. Kemudian Rasul pergi. Ketika Rasul pulang, kucingnya langsung bersujud di hadapan Rasul. Jadi sama Rasul kemudian diusap disayang sebanyak 3 kali ya untuk menyayangi itu. Aisyah juga punya kucing ya yang kemudian diberi bubur sebelum sholat, itu disiapin makan bubur, kemudian Aisyah sholat. Setelah sholat Aisyah lihat buburnya sudah dimakan sama kucing tapi masih ada bekasnya. Aisyah makan di satu tempat dengan kucing. Kenapa? Karena Aisyah mendengar bahwa yang namanya bekas kucing itu tidak najis, yang namanya lidahnya kucing itu tidak najis, yang membuat Rasulullah SAW dalam satu bejana yang sempat diminum oleh kucing, airnya dipakai berwudu. Coba bayangkan. Jadi banyak hadis-hadis ya, yang kalau sebaik-sebaiknya peliharaan itu ya kucing gitu ya. Jadi kucing itu sahabat lah ya. Abu Hurairah itu kan, itu juga sahabat anak kucing ya. Kiroh itu Kiroh ini kan itu kucing ya, kucing apalagi kucing jalanan tuh ya. Kalau kita lihat tuh Abu Hurairah itu kucing laki-laki, kucing yang liar gitu sama Abu Hurairah disakuin, nah, karenanya itu disebut Abu Hurairah gitu, bapaknya kucing. Jadi kucing itu memang lain lah ya, kalau kita lihat ada sesuatu yang spesial di kucing itu, insya Allah. Insya Allah, begitu lembut hati Nabi Muhammad SAW dan juga Aisyah yang memperlakukan kucing saja sampai seperti manusia, tidak ingin membangunkan, bahkan digunting kainnya. Luar biasa sekali, semoga menjadi kisah inspirasi bagi kita semua, insya Allah.